tajam lu. Mau ngapain? Oh, gila. Seorang pria wali motor ini jadi bulan-bulanan masa di Jalan Kesejahteraan Taman Sari, Jakarta Barat. Warga yang geram terus menghakimi pelaku hingga babak belur. Pria ini tertangkap massa saat kabur mengendarai motor curian dan menabrak pengendara lain. Di tangan pelaku, warga mengamankan sebuah celurit dan kunci letter T. Dia muter ke sini dengan berkanan. Dia terburu-buru nabrak kan teman saya sedang lagi yoga berdua. Nabrak. Saya berhenti minta tanggung jawab. Yang tidak ada respon. Buat tanggung jawab, dia mau kabur. Dia cegat. Nggak tahu dia ada bukti barang-barang terbukti yang melanggar aturan. Guna kepentingan penyidikan, pelaku kini dibawa ke Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Di Jakarta, Miftah Gani, Ayus melaporkan. Warga yang marah menyerang Puskesmas Geger Bangkalan mengacungkan berbagai jenis senjata tajam. Dengan penuh emosi, warga memaksa masuk ke dalam. Beberapa orang bahkan sempat berhasil merangsek ke dalam lobi puskesmas. Kondisi ini membuat para perawat, pegawai, dan keluarga pasien lainnya menjerit histeris. Warga ketakutan melihat berbagai senjata tajam masuk ke dalam puskesmas. Anggota TNI Koramil dan polisi mencegah serta memukul mundur warga. Sebelumnya perselisihan sesama warga yang berbeda dukungan antara dua pihak tokoh masyarakat setempat. Selisih yang awalnya berupa cekcok mulut, kemudian berubah aksi perkelahian dengan senjata tajam. Dua orang dari masing-masing kubu terluka parah. Salah satu korban kemudian dievakuasi ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis atas luka yang dialami. Yang mana yang melibatkan dua pihak, masih kami dalami profil dari keduanya, motif dari keduanya. Yang kami terima, keduanya saat ini sama-sama terluka, sama-sama sedang diberi perawatan. Sementara dua korban yang terluka dirujuk ke RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh, Bangkalan, serta salah satunya ke rumah sakit di Surabaya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain dua berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya untuk Anda. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Jurnal Lintas Sains Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang pengendara mobil menganiaya petugas SPBU usai terlibat cekcok masalah barcode pengisian BBM di Sampang, Jawa Timur. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial. Seorang pengendara mobil terekam CCTV saat terlibat cekcok dengan petugas SPBU di Sampang, Jawa Timur. Tiba-tiba pengemudi mobil itu memukul petugas SPBU yang kemudian berusaha melawan. Setelah itu petugas SPBU lain datang untuk melerai. Namun pengguna kendaraan itu langsung pergi meninggalkan lokasi. Dari keterangan petugas SPBU, cekcok terjadi karena barcode yang diserahkan pelaku untuk mengisi BBM jenis Pertalite tidak sesuai dengan plat nomor kendaraannya. Pelaku diduga kecewa karena permintaannya ditolak. Barcode ya, bukan scan ya kan, scan saya lihat lagi kan. Saya kan langsung lihat dulu plat nomornya itu apa tidak gitu kan. Saya sudah scan, saya lihat plat nomornya nggak sama, saya lihat lagi itu kan. Sudah lihat lagi saya ini nggak sama barcode-nya kan. Bilang apa bedanya katanya, apa bedanya? Nanti saya punya barcode gitu kan. Nggak bisa, ini pun Sampang bisa. Sampai saat ini korban masih belum melapor ke pihak kepolisian karena masih menunggu kabar dari pimpinannya. Dari Sampang, Jawa Timur, Fahtor Rahman, iNews melaporkan. Seorang pemuda nyaris diamuk massa setelah aksinya mencuri celengan masjid digagalkan warga di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Ironisnya, pelaku baru saja keluar dari penjara sepekan lalu atas kasus pencurian motor.
AR alias Kondang, 19 tahun, kembali berurusan dengan hukum usai tertangkap tangan saat berusaha mencuri celengan di Masjid Nurul Falah, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Gerak-gerik pelaku yang berkali-kali masuk mengambil air wudhu membuat warga curiga. Saat pelaku membuka kotak amal, warga langsung meringkus pelaku hingga nyaris dihakimi massa. Beruntung anggota Polsek Pangkajene bersama Samapta Polres Pangkep yang tiba di lokasi berhasil mengamankan pelaku dari amukan massa. Sesuatu yang ingin berwudu. Oh, pengen berwudu. Ya, pengen wudu. Cuma diperhatikan oleh saksi di masjid itu bahwa kenapa orang ini melakukan gerakan yang mencurigakan. Menurut informasi memang sempat dipukul, tetapi cepat diamankan. Kepada polisi, pelaku mengaku menggunakan hasil curian untuk bersenang-senang. Akibat perbuatannya, pelaku harus kembali mendekam di balik jeruji besi. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri modus ganjal ATM milik nasabah bank ditangkap polisi yang sedang berpatroli di Bandar Lampung, Lampung. Dalam aksinya yang terekam kamera pengawas CCTV, para pelaku mengganjal bagian mesin ATM dengan tusuk gigi sebelum menukar kartu ATM milik korbannya. Tim Reskrim Polsek Teluk Betung Selatan yang sedang berpatroli berhasil menangkap 2 dari 4 komplotan pencuri dengan modus ganjal ATM di Bandar Lampung, Lampung. 2 pelaku CH 35 tahun dan LH 40 tahun ditangkap beserta barang bukti, tusuk gigi, dan kartu ATM milik korban. Modus komplotan pencuri ini menukar kartu ATM korban saat hendak menarik uang tunai di mesin ATM. Sebelumnya, aksi komplotan pencuri beraksi di sebuah SPBU di kawasan Teluk Betung Selatan ini terekam CCTV. 4 pelaku saling berbagi peran, mulai dari mengganjal mesin ATM dengan tusuk gigi, sementara pelaku lainnya menunggu calon korban. Saat korban hendak bertransaksi di mesin ATM, tiba-tiba kartunya terganjal di mesin ATM. Salah satu pelaku kemudian masuk berpura-pura membantu korban. Saat korban lengah, pelaku menukar kartu ATM milik korban dengan kartu bank yang serupa. Sementara pelaku lainnya mengintip PIN ATM milik korban yang kartunya sudah ditukar. Ketika korban masuk, hendak melakukan penarikan, memasukkan kartu ATM, terganjal, nggak bisa masuk. Kemudian salah satu terduga pelaku masuk, modusnya menawarkan untuk membantu memasukkan biar kartunya bisa masuk untuk bisa melakukan penarikan. Kini polisi masih memburu 2 pelaku lainnya, MR dan RD, yang berhasil melarikan diri. Sementara kedua pelaku yang tertangkap dijerat dengan pasal tentang pencurian dan terancam hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi bajing loncat di kawasan Tanjung Mulia, Kota Medan, Sumatera Utara, terekam kamera pengguna jalan. Pelaku yang berjumlah 2 orang berhasil mencuri 1 buah ban dari mobil bak terbuka yang tengah melaju pelan. Sebuah video amatir merekam aksi bajing loncat di kawasan Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. 2 orang pelaku menjalankan aksinya menggunakan 1 sepeda motor mengikuti mobil bak terbuka. Salah seorang pelaku mengenakan jaket hitam terlihat naik ke atas mobil korban yang tengah melaju pelan usai melintas persimpangan jalan. Pelaku langsung menggeser dan mengambil 1 ban mobil. Sementara itu pelaku lainnya terlihat mengikuti di belakang mobil dengan sepeda motor dan membantu pelaku mencuri dari bak mobil yang terbuka. Karena adanya bajing loncat ini, kami sebagai pengguna jalan merasa resah, Bang, takut takut ketabrak atau takut nanti tak terjadi apa-apa. Aksi bajing loncat di kawasan ini cukup meresahkan warga dan pengguna jalan. Warga khawatir aksi kejahatan jalanan ini dapat membahayakan pengendara lain. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.
Pemirsa, motor milik anggota polisi raib saat diparkir di rumahnya di Depok, Jawa Barat. Pelaku kabur dengan mendorong motor korban setelah berhasil membobol gembok. Pelaku curanmor menggasak motor anggota polisi yang terparkir di rumahnya di wilayah Sindang Karsa, Tapos, Depok. Pelaku masuk dengan merusak gembok pagar. Setelah berhasil membobol kunci stang, pelaku membawa kabur motor dengan didorong. Pencurian pertama kali diketahui ayah korban saat hendak ke masjid. Ayah korban curiga melihat pintu pagar terbuka dan mendapati motor anaknya raib dari garasi rumah. Ya, kejadiannya ya waktu sebelum subuh jam 4 kurang berapa gitu. Kita kan kata mau berangkat ke musola. Tahu-tahu kan pintu udah terbuka. Kunci dibuang udah. Aksi pencurian ini membuat daftar panjang kasus curanmor di Depok. Diharapkan kasus ini dapat menjadi perhatian serius pihak berwenang untuk segera meningkatkan keamanan dan patroli. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky iNews melaporkan. Seorang wanita ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya korban ini sempat terlihat datang bersama 4 laki-laki yang tidak diketahui keberadaannya saat jasad korban ditemukan. Warga digegerkan dengan ditemukannya jasad wanita tanpa identitas di salah satu kamar kos Gang Ninjo, Kampung Cibuntu, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Jasad dalam kondisi mengenaskan dan ditemukan luka sayat di sekujur tubuh. Selain itu, ada luka tusuk di perut dan sayatan di leher serta tangan nyaris putus. Saat ditemukan, jasad berada di lantai 2 tertutup kain spray. Sementara korban diketahui merupakan pengunjung yang hanya melakukan transit. Sebelumnya, ia terlihat masuk bersama 4 orang laki-laki hingga para terduga pelaku keluar tergesa-gesa. Keluarnya saya cuma ngeliat ada 2 motor, terus 2 motor tuh yang pas satu motor tuh 3 orang, yang kedua tuh 1 orang sendiri. Nah, sendiri dia. Berarti jumlahnya 4 orang tuh ya? Sekitar jam dipastiin sih kalau menitnya sih kurang tahu ya, sekitar jam setengah 4 lah, kayak jam 3.30 lah gitu. Polisi pun sudah melakukan olah TKP serta meminta keterangan saksi. Jasad dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna dilakukan autopsi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Oknum pengacara ditangkap polisi karena membawa senjata api serta narkoba jenis sabu dan ganja di Jakarta. Kini pelaku masih diperiksa intensif anggota Polres Metro Jakarta Pusat. Bayi perempuan. Polisi menggeledah rumah seorang pengacara di Jakarta. Satu persatu ruangan diperiksa petugas Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Sebelumnya, pengacara berinisial S ini ketahuan membawa senjata api usai terlibat kecelakaan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Senjata jenis Makarov kaliber 7,65 mm itu diselipkan di pinggangnya. Sementara di dalam mobilnya, polisi menemukan senjata laras panjang, airsoft gun rakitan serta narkoba jenis sabu ganja, juga 9 butir obat keras. Oknum pengacara itu kini telah ditangkap dan diperiksa anggota Polres Metro Jakarta Pusat. Ia pun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kepemilikan senjata api ilegal dan narkoba. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 7 orang pemalsu STNK ditangkap polisi, anggota Polda Sulawesi Selatan. Para pelaku ditangkap di sejumlah lokasi berbeda di Sulawesi Selatan. Polisi menggerebek rumah salah satu pelaku yang diduga anggota sindika pemalsu STNK di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat penggeledahan, polisi menemukan sejumlah STNK palsu serta sebuah komputer yang diduga digunakan pelaku untuk memalsukan surat kendaraan. Polisi kemudian mengembangkan kasus ini dan menangkap 6 pelaku lainnya di sejumlah lokasi berbeda di Kabupaten Maros dan Kabupaten Jeneponto. Para pelaku kemudian dibawa ke Mapolda Sulawesi Selatan. Dalam pemeriksaan terungkap,
Modus pelaku dengan mengubah data STNK sesuai permintaan pelanggan dengan tarif jasa 1,8 hingga 2,5 juta rupiah. Mobil dan motor yang menggunakan STNK palsu diduga merupakan kendaraan hasil penggelapan dan juga pencurian. Penggelapan leasing dan ada sepertinya mobil curian. Ini tim kita masih bergerak. Jadi berdasarkan pengakuan dari tersangka yang kita amankan, itu ada sekitar ratusan yang diproduksi untuk STNK aspal. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat terancam hukuman pidana penjara selama 6 tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Viral, aksi premanisme oknum juru parkir minta tarif parkir pemilik kendaraan roda 4 di pinggir jalan. Usai jeda tetaplah di Jurnal Lintas iNews Pagi. Pemirsa, seorang imam masjid mengalami patah tulang akibat didorong orang tak dikenal saat mengimami sholat subuh di Brebes, Jawa Tengah. Pelaku ini diamuk massa dan diseret hingga keluar masjid. Pria ini diseret jamaah Masjid Al-Ittihad Jatibarang, Brebes setelah melakukan penganiayaan pada seorang imam masjid. Imam masjid sedang memimpin sholat, tiba-tiba pada rakaat kedua korban diserang pelaku. Kejadian ini mengejutkan para jamaah sehingga marah. Imam masjid mengalami patah tulang akibat dianiaya pelaku. Pelaku diseret ke kantor polisi Jatibarang. Salah satu imam, namun dalam kegiatan tersebut salah satu makmum yang berada di belakang mendorong imam tersebut sehingga imam tersebut terjatuh. Korban harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Brebes akibat mengalami patah tulang, sementara pelaku menjalani pemeriksaan di Polres Jatibarang. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Kita beralih ke Serang, pemirsa. 3 orang menjadi korban penganiayaan oleh seorang mahasiswa dalam acara orkes dangdut di Serang, Banten. Pelaku menganiaya para korban dengan senjata tajam dan dalam kondisi mabuk. Acara pertunjukan musik dangdut di Desa Tengkurak, Serang tiba-tiba berhenti saat seorang pria mengamuk. Pelaku diduga mabuk sehingga nekat menggunakan senjata tajam. 3 orang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan. Pria ini ternyata seorang mahasiswa. Pelaku ditangkap polisi, sementara para korban dirawat di rumah sakit karena terluka akibat penganiayaan. Pelaku mengakui perbuatan yang dilakukan saat diperiksa polisi, namun dalam kondisi mabuk. Adapun kenapa pelaku ini melakukan penganiayaan, karena melihat temannya pelaku tersebut terjadi keributan, kemudian karena pelaku ini mabuk akibat minuman beralkohol sehingga dia membabi buta yang ada di sekitar TKP. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan penipu modus investasi ponsel impor digulung polisi di Bogor, Jawa Barat. Guna mengelabui korbannya, pelaku ini pura-pura sebagai WNA asal Brunei Darussalam. Berarti kan dua-duanya nih masuk. Komplotan pelaku penipuan yang berpura-pura sebagai WNA asal Brunei Darussalam melakukan aksi penipuan di sebuah gerai ATM di Bogor. Pelaku sempat membujuk korban berinvestasi jual ponsel impor senilai 500 juta rupiah dengan syarat modal saldo ratusan juta rupiah. Saat korban terkecoh, pelaku menukar kartu ATM korban dengan yang palsu lalu menguras saldonya. Tak butuh waktu lama, polisi meringkus para pelaku di wilayah Cianjur yang merupakan residivis kasus serupa. Tersangka ini menukarkan ATM yang milik korban dengan ATM yang sudah disiapkan oleh tersangka dan akan dijanjikan oleh tersangka ini kalau misalkan sudah masuk
tolong dikabari. Dari 4 pelaku, polisi baru menangkap 3 orang dan 1 lainnya buron. Kawanan pelaku ini dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pengemudi ojek online menjadi korban curanmor dengan modus hipnotis di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Aksi 2 orang pelaku ini sempat terekam CCTV. Dua pelaku curanmor melancarkan aksinya dengan mengincar ojek daring di kota Depok, Jawa Barat. Salah seorang pelaku berperan sebagai eksekutor sempat meminta diantarkan dari Jalan Juanda ke kawasan Cilodong. Setibanya di lokasi, kedua pelaku tersebut melancarkan aksi hipnotis membuat korban linglung. Pelaku kemudian meminta korban menyerahkan kunci sepeda motor dan melarikan diri. Gitu. Saya mau ketemu orang, mau berobat, saya bilang gitu. Kemana? Saya bilang, ke daerah Pondok Rajak loh. Pondok Rajak ya? Iya, dia bilang gitu. Mau nggak nanti, tapi balik lagi kemari, dia bilang. Oh, mau ngapain ya Pak? Dia bilang. Mau berobat saya, dia bilang. Mau berobat. Ya. Korban pun telah melaporkan peristiwa yang dialaminya ke pihak kepolisian. Kasus ini dalam penanganan unit reskrim Polsek Sukmajaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang sedang mabuk tewas dibunuh saudara iparnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya korban ini bertengkar dengan ayah kandungnya dan dilerai saudara iparnya namun balas memukul. Seorang pria berusia 25 tahun tewas dengan luka parah pada bagian kepala setelah dianiaya menggunakan benda keras oleh ipar sendiri di Jalan Ande Tondro 5, Kota Makassar. Pria ini sedang mabuk minuman keras namun bertengkar dengan ayah kandungnya. Pelaku nekat menganiaya korban lantaran saat berusaha melerai pertengkaran antara korban dengan orang tuanya sendiri, pelaku justru dipukul oleh korban. Korban tewas akibat luka berat di bagian wajah dan juga di beberapa bagian tubuh dan kaki. Pelaku yang ditangkap berusia 45 tahun ditangkap di wilayah Bajeng, Kabupaten Goa. Korban ini berselisih dengan orang tuanya, menantunya yang membuat dua versi korban ini. Lalu balai membuat dipisahkan ini, itu pukul sama korban. Dari pukul sama korban, lalu pelaku memukul balik dengan barat reputasi dengan beberapa orang lagi. Satu tersangka kini buron polisi. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, viral aksi premanisme oknum juru parkir minta tarif parkir pemilik kendaraan roda 4 di pinggir jalan. Saat dimintai karcis, pelaku justru arogan berteriak menantang dan memanggil preman lain. Aksi premanisme kembali menjadi sorotan warga Bandung. Usai video oknum juru parkir minta uang terhadap pengendara yang parkir di pinggir jalan. Beragam komentar warganet membanjiri unggahan video viral tersebut. Mirisnya, oknum juru parkir tersebut mengenakan rompi oranye layaknya jukir resmi dari Dinas Perhubungan. Selain bersikap arogan, tak terima aksi premanisme direkam pengendara. Pelaku sempat ingin merebut ponsel korban. Meski membawa kertas diduga karcis, oknum jukir enggan memberikannya pada korban. Ia pun mengatakan jika uang parkir yang diminta akan disetorkan ke petugas Dishub Kota Bandung. Wali Kota Bandung menanggapi video viral. Dia mengaku salah, tapi kita juga manusia Pak PMBS bijaksana bijak sini. Kita kasih dulu bukan ampunan ya, kita kasih dispensasi nggak langsung dipecat. Berharap bahwa semua bisa teratasi dengan baik Pak. Jadi ya mungkin pertama mah edukasi dulu, kalau tidak bisa edukasi ya tangkap saja. Satgas anti premanisme yang meliputi berbagai unsur hingga TNI dan Polri diharapkan bisa bertindak tegas, memberikan sanksi yang membuat jera pelaku agar hal serupa yang meresahkan warga tak kembali terulang. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Jurnal Lintas iNews pagi hari ini. Saya Anita Dewi, beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.